Perkenalkan, nama saya Jennifer Brian Peisa dan saya akan mereview jurnal tentang studi potensi sumber daya alam di kawasan pesisir Kabupaten Minahasa Selatan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pembangunan Perikanan Sulawesi Utara mengacu pada tujuan pembangunan perikanan dan kelautan nasional serta potensi sumber daya alam, sehingga sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu program unggulan pembangunan ekonomi Sulawesi Utara. Berdasarkan potensi perikanan yang cukup besar serta pengembangan biak di bidang penangkapan, budidaya maupun pada usaha pengolahan, maka pemerintah menetapkan subsektor perikanan sebagai salah satu sektor bergerak pembangunan. Minahasa Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang secara administrasi terletak di sebelah selatan Kabupaten Minahasa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Utara berbatasan dengan Kabupaten Minahasa, timur berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara, selatan berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, dan barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Merupakan daerah otonom yang baru pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Amurang, yang berjarak 40 km dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Selatan sebagai salah satu wilayah yang baru dimekarkan harus dapat mengembangkan wilayahnya dengan dukungan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Untuk meningkatkan perekonomian daerahnya, Kabupaten Minahasa Selatan diresmikan sebagai kabupaten pada tanggal 27 Januari tahun 2003 yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 4 Agustus tahun 2003 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003. Luas Kabupaten Minahasa Selatan adalah 1591,65 km dari 14 kecamatan, 133 desa dan 20 kelurahan dengan jumlah penduduk 214.591 jiwa pada tahun 2006. Berikutnya perumusan masalah. Adanya kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di kawasan pesisir berlangsung tanpa perencanaan dan pemahaman mengenai sumber daya alam di kawasan pesisir. Akibatnya, banyak masalah sosial, ekonomi, dan lingkup hidup muncul di kawasan pesisir yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi potensi sumber daya alam di kawasan pesisir serta bagaimana strategi pengembangan dalam rangka menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Tinjauan pustaka. Sumber daya di wilayah pesisir terdiri dari sumber daya alam yang dapat pulih dan sumber daya alam yang tidak dapat pulih. Sumber daya yang dapat pulih meliputi sumber daya perikanan, yaitu plankton, bentos, ikan glukosa, krustasea, mamalia laut, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang. Sedangkan sumber daya yang tak dapat pulih antara lain mencakup minyak dan gas, biji besi, pasir, timah, bauksit, dan mineral serta bahan tambang lainnya. Sumber daya pesisir dan perikanan kelautan pada hakikatnya memiliki sifat terbarukan melalui mekanisme siklus alamiah. Namun demikian, tingkat konsumsi yang melebihi kecepatan proses siklus alamiah akan mengalami kelangkaan. Dalam kaitan ini, Musgrave menyatakan bahwa penggunaan yang optimal atas sumber daya yang langka melibatkan dua pokok masalah. Pertama, untuk menjamin adanya efisiensi, dan kedua, untuk menjamin adanya distribusi yang adil. Dengan adanya berbagai sumber daya yang alam yang cukup tinggi, baik hayati maupun non-hayati, apabila dikelola semaksimal mungkin akan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama ini, pengembangan di bidang perikanan masih diarahkan pada pengelolaan sumber daya ikan. Berikutnya adalah metodologi penelitian yang terdiri atas 4, yaitu waktu dan tempat, jenis dan sumber data, pengumpulan data, analisis data. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Sumber daya laut dalam pandangan ekologi tidak terbatas hanya pada ikan, tetapi mencakup seluruh unsur pendukung kehidupan organisme di dalam lingkungan perairan. Tanpa kehadiran unsur hayati dan non-hayati lainnya, mustahil ikan akan hidup, karena semua unsur yang ada di laut saling membutuhkan satu sama lain. Dalam menganalisa kelimpahan kepunahan dari sumber daya laut, hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Meskipun misalnya ikan tersedia melimpah, tapi unsur pendukung lainnya seperti mangrove, terumbu karang, pada lamun, dan lainnya sudah
terambil habis, maka lambat atau cepat tanpa ditangkap pun ikan akan berpulang atau menghilang dengan sendirinya. Ikan ke tempat lain yang lebih aman dan lingkungannya masih bersih dan subur. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal penting tentang studi potensi sumber daya dan pengembangan perikanan di kawasan pesisir Kabupaten Minahasa Selatan sebagai berikut. Sumber daya alam di wilayah pesisir kabupaten ini yaitu ekosistem mangrove 10 spesies, terumbu karang 36 spesies, dan padang lamun 8 spesies. Jumlah rumah tangga di perikanan tangkap RTP 3.950 KK. Jumlah nelayan 6.505 jiwa, pembudidaya 1.435 jiwa, dan jumlah pengolah tradisional 213 jiwa. Potensi pengembangan sumber daya di perikanan di kawasan pesisir yaitu usaha budidaya perikanan, usaha perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan. Produksi rata-rata usaha perikanan tangkap adalah 11.310,25 ton per tahun, dan luas areal potensi perikanan adalah 190.000 km. Usaha perikanan budidaya rumput laut produksinya 410,9 ton per tahun, kerang mutiara 45,67 ton per tahun, ikan 212,85 ton per tahun, dan udang 499,67 ton per tahun dari luas areal potensi. Sekian review jurnal dari saya dan saya ucapkan terima kasih.